Geledah kantor PT Bukaka, Kejagung temukan bukti kasus korupsi tower PLN di perusahaan milik Yusuf kala itu. Nah, tapi saya bilang di sini bahwa pelanggaran tentunya ada, ya. Saya tidak bisa mendetail apa modus operandinya karena masih penyidikan umum. Dan yang kedua, siapapun yang melakukan satu tindak pidana harus ditindak. Tidak ada keraguan bagi penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara sampai ke pengadilan. Coba lihat berita ini ya. Kejaksaan Agung mulai merambah pada pembangunan tower PLN yang dilakukan oleh PT Bukaka. Jadi vendornya ini PT Bukaka. PT Bukaka itu milik keluarga JK, Pak Yusuf Kalla. Pasti orang menafsirkan dua hal. Satu, rezim sekarang ini sedang benci pada keluarga JK atau pada Pak JK. Kedua, Pak JK ini mulai dipersoalkan karena mendukung Anies Baswedan. Padahal tidak seperti itu. Ini masalah hukum semata. Jadi bukan urusan politik dukung-mendukung oleh Pak JK, bukan. Hanya saja yang kita perlukan dari Pak Jokowi melakukan intervensi dalam penegakan hukum. Tidak hanya mengusut vendornya itu, tetapi siapa yang bermain di sini. Jadi seperti kasus di Kementerian Infocom, itu harus diusut para politisi atau orang-orang besar yang terlibat dalamnya. Di sini juga harus diusut. Karena proyek-proyek besar negeri ini sebetulnya itu pasti ditangani oleh orang-orang yang terkenal, orang-orang besar yang ada jaringan kekuasaannya, yang ada modalnya kuat, sehingga uang bertumbuh pada mereka. Makanya Pak Jokowi kita minta untuk melakukan intervensi hukum dalam penegakan hukum untuk membuka seterang-terangnya siapa yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi negeri ini. Kalau enggak disampaikan pada publik, ini akan menjadi rahasia dan ini senyap dan publik tidak akan bisa mengetahui dan tidak akan bisa memantau. Ya. Oh, ini ada yang kurang dalam upaya penegakan korupsi atau TPPU ya terkait dengan hal yang tidak harta yang tidak wajar, Mbak. Bagaimana kita bisa merampas aset ya dari para orang-orang ya pejabat-pejabat yang hartanya tidak wajar, transaksi yang mencurigakan tanpa perlu melalui proses sistem peradilan pidana yang mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, jaksa penyidik tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN pada 2016. Kejagung telah menggeledah 3 lokasi dalam kasus ini. Penggeledahan tersebut dilakukan yaitu di PT Bukaka, milik mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, di rumah dan apartemen pribadi. Pada penggeledahan itu, kata Burhanuddin, jaksa penyidik menemukan sejumlah alat bukti. Bukti-bukti tersebut berupa dokumen dan bukti elektronik. Dalam hal ini, Kejagung didesak untuk menyita barang-barang atau aset yang memang dicurigai sebagai hasil dari kejahatan. Karena motivasi manusia melakukan kejahatan itu mencari uang, mencari aset. Kalau aset yang dirampas, motifnya, niatnya jadi hilang, jadi berkurang gitu. Itu cara kerjanya. Selama ini negara banyak berada di ongkos dalam memberantas kejahatan. Keluar uang terus. Paling enggak melakukan, ada semacam kayak profit center lah gitu ya. Ada hasil dari kejahatan itu dengan aset recovery ini. Sehingga biaya yang tadi terlalu besar untuk menegakkan hukum bisa sedikit dikurangi. Coba bayangkan satu perkara saja itu, paling perkara besar itu bisa ratusan juta ya. Bahkan kasus Lukas NMB saya dengar itu miliaran mengeluarkan uang untuk satu kasus saja. Itu baru KPK, belum kepolisian, kejaksaan. Jadi begitu besarnya biaya itu yang harus di recover oleh negara. Salah satu cara dengan merampas aset-aset hasil tindak pidana itu. ST Burhanuddin sebelumnya telah mengumumkan adanya dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN pada 2016, telah dinaikkan ke penyidikan. Dalam kasus ini, PT PLN diduga bekerja sama dengan PT Bukaka, milik Yusuf Kalla. PT PLN dengan PT Bukaka diduga memonopoli hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan. Burhanuddin menyebut, jaksa penyidik telah menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara itu.
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus, atau Jampitsus, Ketut Sumedana, telah memeriksa saksi terkait kasus korupsi pengadaan tower transmisi ini. Ketut mengungkap, sebanyak 3 saksi telah diperiksa. Ketut mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian terkait dugaan korupsi. Pegiat media sosial John Sitorus juga mengomentari perihal perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, atau JK, yang digeledah oleh Kejagung karena terlibat kasus korupsi tower PLN. Menanggapi hal tersebut, John Sitorus menyoroti modus para politikus pengusung Anies Baswedan, yang belakangan ini gencar mengkritik pemerintahan Jokowi. Adapun modus yang dimaksud yaitu bermasalah dengan hukum, atau tidak menerima pencapaian Presiden Jokowi. Modus politisi para pengusung Abbas ternyata hampir sama semua. Kalau tidak karena bermasalah hukum, ya karena tidak terima pencapaian Jokowi, ujar John, dikutip WE Newsworthy, dari akun Twitter pribadi. Sayangnya, para politikus pendukung Anies tersebut tampil seperti malaikat, padahal realitanya sangat bertolak belakang. Loyalis Presiden Jokowi itu kemudian mengingatkan, bahwa para politikus tersebut, suatu saat siap menerkam Anies sendiri. Tapi semua tampak bagai malaikat. Di depan bagai domba, di belakang ternyata serigala. Bahkan suatu saat juga siap menerkam Abbas, ujar John. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Laude Ida, menduga rezim saat ini sedang membenci Yusuf Kala, karena dukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Namun, menurut mantan Wakil Ketua DPD RI itu, penggeledahan kantor PT Bukaka milik keluarga JK oleh Kejagung itu, murni karena untuk proses penegakan hukum, bukan dari urusan politik. Ia meminta, agar pengusutan kasus tersebut harus sampai pada pejabat besar yang terlibat dalam proyek pembangunan tower PLN itu. Sebagaimana diketahui bahwa PT Bukaka adalah perusahaan yang menjadi vendor pembangunan tower PLN, dengan anggaran 2,2 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana mengemukakan, pengusutan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, atau Sprindik, Nomor Prin 39 F2 Vet, tanggal 2 Juli tahun 2022 tanggal 14 Juli tahun 2022. Yang menandatangani, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sumedana mengutarakan, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia, yang di dalamnya ada PT Bukaka, yaitu perusahaan milik Yusuf Kala serta 14 penyedia pengadaan tower tahun 2016, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, lantaran Kejagung menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum.